Nah, apa cara kita merayu Allah supaya Allah mau ridho nitipin ilmunya ke kita? Gimana caranya? Itulah baru belajar kita namanya yang namanya adab. Ulangi. Dan pelajaran tentang adab yang paling buat saya kagum adalah Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Ini baru surat Al-Kahfi, ya. Nabi Musa bertemu gurunya Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Kan kita tahu ya. Mudah-mudahan nanti kalau belum tahu ceritanya nanti baca terjemahannya. Minimal terjemahannya dulu aja, ya. Lebih tepatnya di Al-Kahfinya di ayat 60 sampai 82. 60 sampai 82. Gimana kok ceritanya? Di situ mereka berpetualang. Nabi Musa komplain 3 hal. Tentang perahu yang dibolongin, anak kecil yang terbunuh, sama mereka ngebangun 2 rumah anak yatim. Bukan 2 rumah anak yatim, rumah 2 anak yatim. Beda ya. Rumah 2 rumah anak yatim, rumah 2 anak yatim. Nah, anak yatimnya 2, rumahnya 1 maksudnya, ya. Intinya adalah apa? Nabi Musa tuh gak sepakat sama gurunya. Makanya diprotes terus. Tapi lihat adabnya Nabi Musa. Beliau gak pernah mau ninggalin gurunya sebelum gurunya yang bilang, ini akhir pertemuan kita. Gimana kok ngamalin zaman sekarang? Jangan pernah minta libur sebelum gurunya yang bilang libur. Ayo, kita makan ngegampangin. Kita yang minta, ajarin dong anak saya, atau ajarin dong datang ke rumah. Gurunya lagi yang datang. Dulu tahu Imam Malik, Imam Syafi'i diminta oleh anaknya khalifah. Khalifahnya minta, tolong datang ke istana ajarin anak saya. Dijawab, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tuh, ditolak tuh. Anak presiden teh, ya. Insya Allah. Ini udah kita yang datangin gurunya. Tapi kadang libur tuh seenaknya, aduh nggak bisa nih, ada temen traktiran lagi ulang tahun. Udah weh, gurunya udah ngosongin waktu. Punten. Kurang itu adabnya, Bu. Punten. Kalau adab bermasalah, guru nggak ridho, keberkahan ilmu dicabut. Ini kudunya memang lebih penting disampaikan ke anak-anaknya. Ya anak SD, anak mereka masih kecil lah ya. Tapi kan kadang miris kalau kadang kita ngelihat perlakuan anak-anak kepada guru tuh ada yang dulu mah guru ngehukum, anak bilang ke orang tua ikut ngehukum si anak. Berani kamu ya lawan guru kamu? Ibu ngerasain kayak gitu nggak? Sekarang mah kurang ajar itu guru, pecat. Alhamdulillah ya. Pinter sih pinter. Kalau adab ilmunya dicabut, ya koruptor kayak pinter para maling itu, ya. Ibu, kalau di sini ada yang udah ngaji, apalagi yang private kayak gitu ya. Maka masya Allah, tolong jangan pernah minta libur sebelum gurunya yang bilang libur. Takut nggak ada adab, nggak berkah nanti ilmu. Ini pelajaran dari Nabi Musa loh, demi Allah, ya. Beliau berapa kali komplain ke gurunya Nabi Khidir, sebelum gurunya bilang ini akhir pertemuan, gak mau, nempel aja terus diikutin kemana-mana. Dan kita mau belajar sekarang gampang atau gak mulazamah kayak dulu. Dulu kan mulazamah, benar-benar dampingin guru. Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik belajar, itu 16 tahun baru pulang. Berangkat dari Mekah ke Madinah, baru pulang lagi itu 16 tahun kemudian. Itu pun karena Imam Maliknya wafat. Nggak wafat nggak selesai itu, belajar lanjutin terus. Dan memang orang tuanya luar biasa. Imam Syafi'i pulang belum jadi ulama, sana pergi lagi sana kamu nah. Aku besarin kamu bukan untuk itu, sana jadi ahli ilmu sana, ya. Kayak ilmu. Orang bilang masalah kemanusiaan terbesar sekarang apa? Kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Kurang tepat. Yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Memang kita tinggal di Konoha, ya. Jadi kunci jawaban bisa dibeli, ijazah juga bisa dibeli. Ibu kalau mau tiba-tiba dapat gelar dokter bisa loh, Bu. Bisa, Konoha, ya nggak? Tapi kalau nggak ada ilmu, lulus sih bisa lulus. Misalkan bapaknya yang punya yayasan sekolahnya,
Tapi kalau nggak punya kemampuan, keterampilan, suatu saat orang tuanya nggak ada, warisan udah habis, dia harus kerja, nggak punya keterampilan. Siapa orang mau miara beban? Sebulan pecat, sebulan pecat. Yuk, bismillah, harus punya ilmu, keterampilan. Karena kalau udah benar-benar nyampe punya, nih, ketika akhirnya nggak ada ilmu, nggak ada keterampilan, nggak ada kemampuan, akhirnya nggak punya kerjaan, nganggur. Berarti kelaparan, berarti kemiskinan. Lapar, miskin, nggak pakai iman, nyolong, kriminal kan? Berarti pangkalnya dari mana tuh? Nggak punya ilmu, mau ngaji, nggak mau belajar, itu lebih bahaya. Demi Allah lebih bahaya. Tinggal nanti menuntut ilmunya untuk apa? Karena misalkan saya tanya, ibu punya anak, sekolah anaknya, biar apa mereka sekolah? Pintar, bagus, pintar itu bagus. Tapi punten, ada yang salah juga di sini, ada yang kurang tepat lebih tepatnya. Karena tujuan pendidikan dalam Islam itu bukan bikin pintar. Kenapa? Kalau sekedar pinter, ya, contoh, ada maling ayam, malingnya bodoh. Ayamnya nggak ketangkep, malah malingnya yang ditangkap di penjara. Bodoh berarti itu maling. Ya, coba lihat, orang jahat tapi bodoh, Bu. Jangankan nyelakain orang, nyelakain ayam aja gagal. Kalau bodoh, yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Ah, aji. Ya. Tapi dia pinter kok. Tar dulu, pinternya dari mana? Dari kunci yang bisa dibeli, dari ijazah yang bisa dibeli, terus tahu-tahu ngurus jutaan rakyat. Enggak, sekedar pinter. Bagus pinter mah, tapi saya meyakini pinter tuh efek samping. Ada yang lebih penting pondasinya. Nah, berarti apa tujuan pendidikan dalam Islam? Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua, 62.22. Banyakan duanya, 62.22. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya. Dia, Allah adalah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya, lalu untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Apa tujuan utamanya berarti tadi? Menyucikan jiwa. Bu, apakah kita pikir orang kafir Quraisy didatangi oleh Rasul karena pengen Rasul bikin pinter? Apakah Rasul pengen bikin pinter orang Quraisy? Udah pada pintar orang Quraisy itu. Ila fihim rihlatasyita was-shaif. Mereka rihlah. Suka diterjemahinnya apa coba? Jalan-jalan ya. Kita juga rihlah. Apa bedanya jalan-jalannya kita sama jalan-jalannya orang Quraisy? Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit, kita jalan-jalan ngabisin duit. Nah, itu utamanya ya. Mereka ke utara, ke negeri Syam, cuan. Mereka ke selatan, ke negeri Yaman, cuan. Pinter dagangnya. Allah yang nisbatkan sendiri itu langsung mereka pandai. Terus Rasul mendatangi mereka pengen bikin mereka pinter gitu? Enggak, tapi untuk menyucikan jiwa mereka. Yuk atulah jujur Bu, misalkan ibu punya anak ganteng, tampan, cantik, viral, tajir melintir, wah punya segalanya, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Enggak ya. Atau ternyata mungkin ya agak kurang kok matematikanya. Coba kita tes ya. Dek, 2 tambah 2 berapa? 5 mama. Ya Allah. Tapi ibu bangun sholat subuh, ini anak lagi beres witir, tahajud 11 rakaat. Anak lain dimintai tolong oleh orang tuanya harus berantem dulu. Ini anak, mama ada yang bisa aku bantu? Ih, Masya Allah ya. Anak lain baru belajar alif batasa telat pas kuliah. Ini anak dari SD. Kemana anak? Lagi setoran juz 26. Nah, Masya Allah.
Ya, Masya Allah. Pengen Bu anaknya kayak begitu? Oh, udah suci jiwanya. Suci jiwanya, mau kita lepasin nanti dia kuliah sendirian, dia udah punya pondasi, ya. Daripada misalkan ya udah repot ya. Kan ya. Penting ya, bismillah. Bicara terkait tadi tujuannya utama menyuciin jiwa. Makanya mudah-mudahan ini ada sekolahnya ya. Visi misinya apa? Tahu nggak visi misi sekolahnya? Nanti diganti aja, menyucikan jiwa anak-anak Anda. Ah, udah gitu aja ya. Oh, itu baru visi misi sekolah ya. Ditambah sistem kita makan sekarang, oh nah, nilai jeblok. Ya, masalahnya nilai kan bisa diakalin ya. Alhamdulillah. Udah lulusnya misalkan dengan cara ya punten ya beli kunci, terus kita berharap mereka jadi wakil rakyat yang pada jujur gitu. Ya kan, ya Allah. Ya penting banget jujur. Ini ibu sendiri ya. Misalkan ibu udah jadi bos, harus buka cabang di Kendari misalkan, cabang ke 274. Wih, nggak mungkin dong ibu keliling 270 cabang setiap hari, harus ngutus kepala cabang di sana. Ibu punya dua pilihan, yang satu pinter tapi licik, yang kedua nggak terlalu pinter sih, tapi dijamin nggak akan berani ngambil sepeser pun yang bukan haknya. Jujur luar biasa. Ibu pilih yang pintar apa yang jujur? Jujur. Segitu ibu belum jadi bos. Udah bersepakat pengen milih yang jujur kan? Suci ini jiwa istilah didikan. Oh ilmu, ayo bismillah. Saya kenal orang yang punten Bu ya. Ibu ini tolong disampaikan ke anak-anaknya ya. Wasiat beneran. Duduk duaan aja ngomong kayak gini. Nah, tolong keras sama dirimu sendiri ya. Kalau kamu keras sama dirimu sendiri, dunia datang dengan lembut bahkan bersujud di hadapanmu. Ayo. Tapi nak, kalau kamu lembek sama dirimu, oh yang lain juga nggak ngaji, yang lain juga nggak bikin PR, yang lain juga bolos, yang lain juga nggak belajar. Kalau kamu lembek, dunia datang dengan keras menghantam kamu demi Allah. Dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu reunian. Yuk wisil keras. Saya demi Allah pernah ngelihat orang nggak punya kaki sukses, bukan dari keluarga konglomerat sukses, tapi yang males tiba-tiba sukses itu nggak ada demi Allah. Lawannya diri kita sendiri kok. Punya belajar nak, keras sama diri kamu nak, bismillah. Kamu pernah pengen punya cita-cita yang baik apapun terserah, tapi masa depan itu tergantung hari ini kamu ngapain. Ya, bismillah. Yang keras ya. Kan masa ya ada, walaupun alhamdulillah akhirnya tobat ya, tapi kan kadang ada punten. Ada orang yang udah umur 40 baru nyadar, ya Allah kok teman-teman saya udah punya ini itu sukses, saya malah punya banyak utang. Masa nunggu gitu dulu? Kan yang rugi diri sendiri ya. Ayo keras. Nanti kita sendiri yang akan menuai hasilnya. Dicari beneran. Saya punya kenal seorang fotografer ya, seumur hidup nggak pernah ngelamar kerja, tapi setiap hari dia fokus gimana caranya tambah ahli di bidang itu, belajar seminar kursus apa segala, sampai akhirnya benar-benar ahli. Orang Bu udah benar-benar punya ahli Bu. Kalau orang benar-benar udah punya skill kemampuan yang orang lain nggak punya, kan dicari betul. Ada waktu itu akhirnya mau datang, mau nikahan. Pak saya mau nikah, tolong dong acara nikahan saya dipoto sama bapak. Kapan Neng? Sebulan lagi. Maaf jadwal bapak penuh 3 bulan ke depan. Apa coba? Ya udah Pak saya nikahnya 4 bulan lagi aja dah, yang penting bapak yang moto. Gitu sana. Untung dia cuma ganti jadwal, nggak ganti calon. Ya repot, nanti naksir si bapak ya. Kalau udah ahli segitunya kan, dikejar Bu asli. Coba satu-satunya yang punya ilmunya dia. Tapi ya sampai ke tingkat ahli itu kan nggak mungkin dengan gogoleran, males-malesan, golak-golek. Ada orang Surabaya nyebutnya bangkong ya, tiduran aja di rumah. Apa Cristiano Ronaldo juara sepak bola dengan
Ya tidur-tiduran tahu-tahu ada yang nganterin paket. Apa itu Pak? Ini piala Liga Champion. Mas tahu-tahu menang ikutan lomba juga enggak? Istilah ya. Itu bicara ilmu. Jadi pilihan kita menjauh dari ilmu kita yang terhinakan, mendekat sama ilmu kita yang dimuliakan, istilah. Kayak ilmu. Ya. Walaupun nyambung sama tadi, ilmunya harus jadi amal. Kalau ada ilmu nggak ada amal, nggak diamalin, kata Imam Syafi'i seperti keledai mengangkut sekarung buku. Tahu keledai ya? Himar, keledai ngangkut sekarung buku. Itu buku kan ilmu semua buku. Kalau dibaca sama orang pintar, jadi ilmu, bisa bikin dia jadi ya berkarya, punya pengetahuan luas. Tapi yang ngangkut keledai kan nggak bisa baca, tetap gue keledainya ngangkut barang. Nggak ada yang jadi keledai yang jadi sarjana ya, karena keledai nggak dibaca. Jadi kalau misalnya kita sekedar ngaji nggak diamalin. Nah kadang nanti Allah kasih latihan buat ngamalinnya. Tahu-tahu ada teman kerja yang julid, tahu-tahu ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Latihan itu malah istilah ya. Udah masak buat si papa di rumah, si bapaknya nggak bisa, saya janjian mau sepedahan sama temen-temen. Kesel? Kenapa kesel? Kan masaknya bukan supaya suami cinta, supaya Allah cinta aja. Suami cinta, satu dunia cinta, yang punya surga nggak cinta sama kita, kita yang repot ya. Silakan papa, kalau sudah janji itu hutang pak, harus papa tepati. Berangkat sepedahan sana pak, silakan. Tapi nggak usah pulang lagi. Nah, nggak kayak gitu ya, itu ngambek namanya ya. Silakan, nggak apa-apa. Ya sudah, bisa jadi rezeki. Ini siapa berarti yang makan? Ya udah rezeki tetangga. Ya udah rezeki, tahu-tahu ada yang, mohon maaf ya, mungkin petugas kebersihan ikut dibagiin. Enak kan? Udah ya. Tetap jadi pahala nggak meskipun suami nggak makan? Jadi pahala. Tetap jadi pahala nggak meskipun suami nggak muji? Ya, ya sudah, mangga weh, enak, ikhlas, ridho, legowo. Ya, diamali. Jadi nanti ada latihannya pasti. Entah suami naruh anduk teh sembarangan, ya. Naruh gunting teh nggak ditaruh di laci lagi. Kalau misalkan buka laci teh nggak ditutup lagi. Kalau ambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu, jadi we berantakan semuanya kan. Ikut gemes ya. Ya gitulah ya. Udah mah itu mah latihan. Tapi kalau udah ke Allah kan bismillah. Sok atuh saya mau diapain atuh. Berbuat baik, dianya malah jahat. Ya dia yang jahat, dia yang rugi. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco. Tapi kan tetap aja dia nyakitin. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia cinta, biar Allah suka aja. Apa artinya satu dunia cinta Allah benci? Saya yang repot. Tapi tetap aja kelakuannya nyakitin. Saya tuh bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Saya pengen ke surga, emang dosanya 1. Dan kita, yang ngalangin kita dari surga tuh apa? Dosa kita sendiri kan? Berarti kita perlu digugurin dosa. Tahu-tahu dia jahat, kan lumayan gugur. Berarti dia lagi deketin saya ke surga. Harus saya kasih kue bolu ini berarti. Nganterin we ke kue bolu ke rumah orang yang ngefitnah kita. Enak tidak? Makanya di rumah stok kue bolu. Terserah sih, nggak harus bolu, apa aja ya. Bingung dia. Kenapa kamu baik saya? Saya perasaan habis fitnah kamu. Bukan sayanya yang baik. Ini Allah yang nyuruh. Masya Allah. Gitu ya Islam itu. Jadi dakwah itu luar biasa. Ya. Tapi kalau kelakuannya nyebelin, alhamdulillah, meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Mangga ya Allah, terserah ya. Nikmat sekali. Ya. Kalau jadi hamba Allah enak, nikmat. Segala urusan perkara gampang. Yang repot kalau kita jadi hamba dunia. Bukan gak boleh punya dunia, bukan. Tapi ya dunia mah cuman alat alat buat nyampein kita ke Allah. Contoh, Abdurrahman bin Auf juga punya dunia kaya, tapi dijadiin jalan tambah dekat sama Allah. Sedekahnya luar biasa. Ya. Jadi silakan, ibu ada yang pengen kaya, silakan.
Tapi kita meninggal kan nggak ditanya dapat saldo, punya saldo berapa, tapi dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Ibu punya 100 triliun, kalau dapatnya halal, dipakainya buat amal soleh, aman. Daripada punya 1 juta, dapatnya dari judol, dipakainya buat pinjol, rejet ya, ruksak, sedikit padahal ya.